Serangan tersebut Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Bu Retno kemana ya? Iran ngebom Israel kok nggak ada ya Bu Retno mengutuk? Kemarin waktu Rusia ngebom Ukraina juga nggak terdengar tuh Bu Retno mengutuk. Hamas tembakin ribuan roket ke Israel tiap tahun. Nggak ada juga kayaknya Bu Retno mengutuk. Nanti giliran Israel balas ngebom, baru Ibu Retno kelojotan mengutuk. Apa yang nggak boleh ngebom itu cuma Israel aja Bu? Kalau Iran dan Rusia boleh gitu ngebom negara orang? Gitu Bu. Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, UNIFIL juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuansnya. Quotation dari UNIFIL, "We remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect inviolability of UN premises at all time. UNIFIL peacekeepers are present in South Lebanon to support a return to stability under Security Council mandate. Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. Jadi posisi UNIFIL, posisi PBB jelas. Nah rekan-rekan, semalam saya juga melakukan komunikasi dengan tim kita yang ada di PTRI New York. Nah perkembangannya Dewan Keamanan PBB tadi pagi saya kontak Dewatap kita baru saja menyampaikan statement. Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York, yang berarti pagi tadi, makanya tadi pagi saya berkontak dengan New York waktu Vientiane. Pertemuan diadakan atas permintaan Perancis karena Perancis adalah pen holder untuk isu Lebanon dan UNIFIL. Untuk mensikapi eskalasi konflik di Lebanon, khususnya serangan Israel atas pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah netral Blue Line. Indonesia diundang di dalam briefing tersebut dan Indonesia sebagai salah satu country concern yang diminta untuk menyampaikan statement. Jadi briefing DK biasanya kalau ada negara-negara yang terkait dengan isunya, maka negara-negara yang bukan anggota PBB tersebut diundang untuk menyampaikan statement. Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang teguh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar. Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar nomor 5 di dunia dan terbesar di UNIFIL, Indonesia akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-Undang Dasar
Peacekeepers Indonesia setia dengan mandatnya dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan. Nah, setelah acara briefing di Dewan Keamanan PBB dilanjutkan dengan konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian dari situs Metro TV, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi mendesak Amerika Serikat bertindak tegas jaga tugas UNIFIL di Lebanon. Ini terbaru ya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi mengangkat urgensi memperkuat multilateralisme untuk perdamaian dan stabilitas global dalam ASEAN Amerika Serikat ke-12 di Vientiane, Laos. Menteri Luar Negeri juga membahas serangan Israel ke markas UNIFIL yang ada di Lebanon. Serangan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel yaitu IDF terhadap pasukan pemeliharaan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan pada 10 Oktober 2024 melukai 2 pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia. Serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, tegas Retno dalam pidatonya dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jumat 11 Oktober 2024. Kita tidak bisa tinggal diam ketika simbol perdamaian internasional yaitu helm biru berada di bawah serangan langsung, tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap agar Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertindak tegas untuk memastikan UNIFIL dapat terus menjalankan tugas vitalnya di Lebanon Selatan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan itulah yang kita dengar yang diucapkan oleh Menteri Luar Negeri yaitu Ibu Retno ya. Nah, teman-teman, memang semakin hari semakin memanas kondisi atau situasi yang ada di daerah Timur Tengah terkait konflik antara Hamas dengan Israel dan itu sudah meluas di beberapa wilayah di sekitar Israel termasuk Lebanon dan juga terlibat Iran ya, bahkan Houthi juga. Nah, teman-teman, kenapa ya? Itu yang sering kita pertanyakan. Kenapa ya ketika ada negara-negara yang mencoba menyerang Israel, contoh seperti peristiwa di tanggal 7 Oktober 2023 kemarin teman-teman ya. Nah, itu satu orang pun dari pemimpin, salah satu dari pemimpin kita pun tidak ada yang angkat bicara dan mencoba mengecam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel. Nah, pertanyaannya kenapa teman-teman? Kenapa ya? Kenapa tidak ada yang angkat bicara, yang angkat suara untuk mengecam itu? Nah, jadi kenapa ketika giliran Israel itu membalas kejahatan-kejahatan yang membabi buta yang dilakukan oleh negara-negara sekitar mereka, khususnya kelompok-kelompok yang diduga teroris oleh Israel, yang mereka anggap itu adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Nah, kenapa justru ketika Israel membalas hal demikian dan kemudian ada oknum-oknum pemimpin Indonesia ini, pejabat penguasa yang ada di negeri kita ini mengutuk dan mengecam balasan itu. Nah, jadi itu yang seringkali disampaikan oleh Permadi Arya ya, baik di IG-nya maupun di platform media sosialnya. Kenapa ya Ibu Retno ini tidak pernah mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina dan lain sebagainya? Kenapa tiba-tiba giliran Israel membalas kejahatan Hamas, justru mereka mengutuk dan mengecam itu? Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi agen perdamaian kalau kita masih berpihak kepada salah satu yang berkonflik itu, teman-teman?
Nah, kita berat sebelah, kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Apakah Israel menggubris kalau sudah begitu respon kita? Apakah Israel menggubris apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri ketika tidak bisa berdiri di tengah-tengah dan bahkan berpihak kepada musuhnya? Nah, tentu saja tidak bisa digubris oleh Israel. Apapun yang diomongin oleh Menteri Luar Negeri pasti itu tidak disingkapi atau tidak direspon oleh Israel, teman-teman. Nah, jadi kalau berdiri di tengah-tengah, mari seperti yang pernah disampaikan oleh Prof. Ibu Konie ya, bahwa kalau kita menjadi pendamai, kita harus dekat dengan kedua-duanya, baik itu Palestina maupun dengan Israel. Kita harus dekat dan merangkul. Itulah yang namanya pendamai, teman-teman. Bukan malah berat sebelah dan kemudian mempersalahkan yang sebelah. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan karena akhir-akhir ini juga ada berita kabar bahwa Yahya Sinwar itu diduga telah tewas ya dalam serangan Israel. Dan bagaimana dengan itu, teman-teman ya? Ya, karena memang kalau Yahya Sinwar itu menurut Israel itu sudah wajar, kalau menurut mereka sudah wajar harus dimusnahkan. Kenapa? Karena dia menjadi pemimpin atas kejahatan kemanusiaan menurut Israel, bukan menurut saya. Itulah sebabnya kenapa Yahya Sinwar itu ditargetkan oleh mereka, teman-teman. Nah, mari kita Indonesia tetap menjadi pendoa bagi kedua negara ini supaya masalah di Timur Tengah itu benar-benar ada kedamaian, teman-temannya. Terutama kita yang percaya kepada Allah yang benar, kita percaya bahwa apapun yang terjadi di Israel itu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Nah, jadi mari kita tetap berdoa bagi mereka supaya mereka cepat-cepat menemukan jalan keluar dari konflik yang sedang berlangsung saat ini. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.